pada hari Selasa tanggal 21 Oktober, tim PMO Digital menginformasikan telah menerima arahan dari seseorang agar pemegang otoritas stempel yang lama dibatasi 3 saja. Ketika perintah ini diberikan, pemegang stempelnya ada 4. Satu-satunya atau salah satu akun yang diminta untuk dihapus itu adalah akun dengan alamat email rois.aam@nu.or.id yang merupakan akun resmi Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, soal audit ya. Soal audit ini memang sebenarnya itu adalah konsumsi internal. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba itu bisa viral, bisa nyebar di media massa, media sosial. Nah, itu kalau kita melihat data yang ada itu benar adanya ada aliran yang masuk itu. Tapi secara rinci itu kami memang tidak bisa menjelaskan secara rinci di depan panjenengan semuanya. Banyak yang tidak jelas. Sehingga Kiai Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar itu mempunyai keinginan atau kewajiban, merasa memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada Rois Suriah dan juga pengurus NU yang lain untuk terkait yang utamanya itu adalah poin 3 yang memang tidak bisa dijelaskan secara umum seperti ini. Tidak terbaca sama sekali. Kejadian tersebut berlangsung sangat cepat dan baru disadari beberapa menit kemudian. 4. Rusaknya tampilan pratinjau tersebut berlangsung hingga Rabu tanggal 26 bulan 11 pagi, dan selama malam sampai pagi itu personil tim PMO Digital Digdaya yang kami hubungi tidak memberikan respon sama sekali. 5. Setelah melakukan berbagai upaya dan pendekatan yang bersifat extraordinary, tampilan layar pratinjau tersebut sempat kembali normal pada hari Rabu pukul 8:56 waktu Indonesia Barat. Tampilan layar pratinjau surat nomor 4785 pada pukul 8:56 inilah yang kemudian beredar dan dibantah keabsahannya dalam surat nomor 4786. 6. Terkait dengan substansi yang tercantum dalam surat nomor 4785, Pengurus Besar Suriah menyatakan hal tersebut sah sesuai dengan fakta-fakta kronologis yang diungkapkan dalam surat dimaksud. Kiai Sarmidi tadi sudah menjelaskan substansinya benar, itu kan? Prosesnya juga sudah benar. Nah, kronologinya yang sedang saya bacakan sekarang. Ketujuh, ini poin terakhir. Dengan catatan kronologis tersebut, maka klaim kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 4786 yang semata-mata mengedepankan prosedur teknis administratif dengan sendirinya telah cacat dan tidak memiliki basis legitimasi moral. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kami merekam catatan upaya sabotase itu sejak tanggal 21 Oktober 2025. Dalam catatan kami, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober, tim PMO Digital menginformasikan telah menerima arahan dari seseorang agar pemegang otoritas stempel yang lama dibatasi 3 saja. Ketika perintah ini diberikan, pemegang stempelnya ada 4. Satu-satunya atau salah satu akun yang diminta untuk dihapus itu adalah akun dengan alamat email
rois.aam@nu.or.id yang merupakan akun resmi Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Keterangan detailnya nanti bisa dibaca. Saya akan lompat kepada kejadian tanggal 25 November pukul 21.25 itu. Nah, yang terjadi kemudian adalah, teman-teman sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa basis legitimasi moralnya sudah nggak ada. Karena ini adalah proses sabotase dan hijacking. Terakhir, kejadian yang paling mengejutkan kami semua adalah pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 kemarin, sekitar pukul 19.22, dua akun staf pengurus besar Suriah yang sebelumnya punya peran sebagai staf surat keluar telah dinonaktifkan oleh tim PMO Digital tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kedua akun tersebut atas nama Saudara Khairun Nufus dan Saudara Abdul Siddiq, dan penonaktifan akun tersebut tidak berselang lama dari agenda Rois Am di hotel ini yang menggelar silaturahim dengan PWNU se-Indonesia. Dengan demikian, maka dengan dihapuskannya kedua akun staf Suriah, staf surat keluar pengurus besar Suriah itu, maka secara substantif pengurus besar Suriah telah dibekukan secara sepihak dan secara digital oleh oknum-oknum pengurus besar Tanfidiyah dengan memanfaatkan tangan tim PMO Digital PBNU. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur Hidayat. Untuk mungkin Pak Kiai Sarmidi ada tambahan sedikit. Oh. Baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi intinya bahwa hasil rapat harian Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 November itu sudah berlaku karena tenggat waktunya sudah lebih dari 3 hari ketika diterima, maka itu berlaku, sehingga Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf statusnya sudah tidak pengurus besar, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama lagi. Kalau beliau tidak berkenan atau tidak setuju terhadap keputusan ini, maka beliau boleh atau kami persilakan ada hak untuk mengajukan keberatan di Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama. Itu ada mekanisme penyelesaian secara internal itu. Nah, untuk itu para teman-teman, kami juga menghimbau, ini adalah masalah internal yang kami punya wewenang untuk menyelesaikan secara internal, dan kami adalah Nahdlatul Ulama adalah ormas, juga taat kepada undang-undang ormas yang menyatakan bahwa kalau ada konflik internal itu diselesaikan secara internal. Di NU ada yang namanya Majelis Tahkim itu. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Saya dari kanan dulu. Dari kompas.com. Yang ingin saya tanyakan, kalau dari Gus Yahya sendiri kan sudah berulang kali bilang kalau dirinya hanya bisa dimundurkan lewat muktamar, baik itu muktamar yang rutin maupun MLB gitu. Nah, kalau dari teman-teman Rai Surya sendiri mungkin ada dasar ADART-nya terkait dengan keputusan ini bisa membuat Gus Yahya mengundurkan diri gitu, dan bisa menjawab bantahan dari Gus Yahya. Terima kasih. Caranya? Perkenalkan Bapak, saya Raihanah dari Email.com. Di tengah isu Gus Yahya yang dipecat sebagai ketua PBNU juga,
beredar audit internal PBNU tahun 2022 yang menyatakan ada aliran dana 100 miliar ke PBNU yang kala itu dikendalikan oleh Pak Mardhani Maming yang kala itu menjabat sebagai Bendung. Yang ingin saya tanyakan apakah itu benar, dan yang kedua apakah hal itu menjadi akumulasi yang akhirnya membuat Gus Yahya dipecat dari ketum PBNU. Tiga lagi ya. Terima kasih. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Menindaklanjuti sabotase digital ini, apakah jajaran Suriah tetap pakai surat yang beredar itu yang ada draftnya, atau akan mengeluarkan surat fisik yang stempel manual untuk legitimasi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sempat disinggung Rais Am menggelar pertemuan dengan DPW atau Ikatan NU, itu intinya apakah sama seperti ketika Gus Yahya mengundang di Surabaya, terus dari Suriah sendiri mengundang itu dalam rangka apa? Terima kasih. Ya. Saya mau konsultan dari Bisnis.com. Diisukan di publik itu kalau ada konflik internal ini terkait dengan pengelolaan izin tambang, Pak. Ada konflik terkait itu. Tanggapannya bagaimana? Apakah itu juga mempengaruhi pada akhirnya Gus Yahya ini keluar didesak keluar dari ketua umum PBNU? Satu lagi. Udah ya. Pak Sarmidi atau Mas Nur? Geser midi. Porsinya geser midi. Berat sekali. Berat sekali jelaskan. Biar gak tegang loh. Kok sawangannya abot. Iya. Ini kalau dulu Kiai Hasyim Muzadi itu kan sering, ini adalah dinamika apa namanya, organisasi. Guyonannya. Kalau orang NU itu ya itu biasa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pemberhentian itu dasarnya apa? Intinya kan gitu ya. Nah, jadi kalau panjenengan mau lihat risalah rapat harian Suriah, ya itu kan ada poin 1, poin 2, poin 3. Nah itu kan poin 1, poin 2, poin 3. Poin 1 soal mengundang orang yang terindikasi atau terbukti ikut bagian dari Zionis, kemudian itu melanggar itu ngisi di AKN, Akademi Kepemimpinan NU, kaderisasi tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian poin 3 itu terkait tata kelola keuangan. Itu kan dasar untuk memberhentikan. Nah, itu memang sudah memenuhi dasar yang ada di peraturan perkumpulan. Karena apa? Karena pengurus harian Suriah itu menganggap ngundang orang yang narasumber yang pro Zionis itu merusak reputasi perkumpulan, merusak nama baik perkumpulan, dan itu juga melanggar konun asasi dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu yang kemudian itu sudah masuk kategori di pasal yang bisa untuk memberhentikan. Itu yang nanti perkumnya mungkin Mas Nur bisa menjelaskan perkum nomor berapa, saya nggak hafal gitu. Nanti dijelaskan oleh Mas Nur. Yang kedua, soal audit ya. Soal audit ini memang sebenarnya itu adalah konsumsi internal. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba itu bisa bisa viral, bisa nyebar di media massa, media sosial. Nah, itu kalau kita melihat data yang ada itu benar adanya ada aliran yang masuk itu. Tapi secara rinci itu kami memang tidak bisa menjelaskan secara rinci di depan panjenengan semuanya. Saya kira itu ya. Saya kira sudah dapat dipahami.
ya. Nomor kalau sabotase digital Mas Nur nanti. Pertemuan dengan PW. Nah, ini Rois PW, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama itu memang banyak yang tanya-tanya kalau soal hasil rapatnya yang hasil rapat Suriah yang poin 1, 2 itu mereka sudah paham, jelas. Tapi yang poin 3 itu memang banyak yang tidak jelas. Sehingga Kiai Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar itu mempunyai keinginan atau kewajiban, merasa memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada Rois Suriah dan juga pengurus NU yang lain untuk terkait yang utamanya itu adalah poin 3 yang memang tidak bisa dijelaskan secara umum seperti ini, tidak bisa dipublikasikan. Saya kira itu. Nah, kalau isu tambang itu sebenarnya bukan bagian dari dasar dari masalah ini. Itu isu yang lain. Saya kira isu tambang itu berbeda. Saya kira itu ya, jawabannya clear ya, jelas. Mas Nur nambahin, Mas Nur. Baik, terkait sabotase digital ini memang saya mohon maaf kalau tadi intonasinya agak tegas. Piora tegas, Mas. Saya ini ngawal itu mulai pertengahan Agustus 2024. Semua orang di internal PBNU tahu, bahkan sampai menuduh Dikdaya itu karena saya ingin numpang tenar. Akhirnya kan jadi guyonan dari Dikdayat ke Dikdaya. Betapa sakitnya hatiku lah kira-kira ketika hari ini aku nggak bisa jadi super admin lagi. Itu satu. Yang ingin saya tegaskan adalah tadi apakah kembali manual atau bagaimana? Kami sedang ingin bicara dari hati ke hati dengan tim PMO Digital. Mereka ini anak-anak baik, anak-anak cerdas, sangat kreatif. Sangat kreatif. Mereka pernah mengembangkan aplikasi dalam waktu yang sangat cepat ketika kita kena COVID. Mereka bagian dari tim itu. Ini bukan tim kaleng-kaleng. Dan Dikdaya persuratan ini sudah jauh melesat sampai ke lebih dari separuh PJNU. Jadi ini bukan persuratan di PBNU. Ini persuratan digital untuk Nahdlatul Ulama. Untuk mendapatkan tim dan hasil seperti yang ada sekarang, proses trialnya itu kami mulai sejak terpertama Kiai Yahya Khalil Stakuf menjadi ketua umum. Gus Sekjen, Gus Saifullah Yusuf mengajak saya dan 2 orang teman untuk studi banding ke Sumedang, melihat Sumedang yang cukup bagus digitalisasinya. Mas Taufik ikut waktu itu enggak? Ikut. Saksinya ada di sini. Itu semester pertama. Gus Sekjen, Saifullah Yusuf sebagai bagian dari penanggung jawab urusan administratif mencoba mencari prototipe. Pulang dari sana saya matur Gus, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Di Pemda itu, bahkan di pemerintahan pun, surat itu tanda tangan 1. Di NU itu bisa 2 sampai 4. Karena memang NU ini sesuatu yang harus dijaga, tidak bisa satu tanda tunggal. Itu pertama. Lalu kami juga ini tidak lolos screening lah kira-kira. Lalu pada 2022 sekitar bulan Agustus atau Juni ya saya lupa, Agustus, kita mendapatkan komitmen program untuk hibah aplikasi lah dari salah satu perusahaan ini melayani banyak BUMN besar. Tapi lagi-lagi ini macet di tengah jalan karena personilnya tidak dedicated. Nah, tim Dikdaya ini, tim pengembang sistem yang kemudian menjadi Dikdaya persuratan ini, dan kemudian ke depan akan menjadi ekosistem Dikdaya
Yang saya kira teman-teman kalau menyaksikan pidato Ketua Umum PBNU di berbagai kesempatan, ini salah satu program unggulan beliau. Tim ini tim yang luar biasa sekali. Cuma ini kan masalahnya, kenapa? Karena perbedaan-perbedaan positioning, lalu kemudian harus ada aksi-aksi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau tadi Mas Sata tanya, apakah akan kembali ke manual? Saya kira-kira kulaan bawang merah ke Brebes dulu untuk melepaskan ini menjadi manual lagi. Ini persoalannya sangat sederhana sebenarnya. Bagaimana masing-masing pengurus besar Suriah dan Tanfidiyah itu dijaga otorisasinya, dan mestinya masing-masing pihak tetap punya kewenangan untuk menerbitkan surat. Saya tadi sudah sampaikan ada kronologi di tanggal 21 Oktober 2025 yang mencabut hak dari akun atas nama Rois Am untuk membubuhkan stempel. Sampai tadi malam tim Peruri mengatakan bahwa akun itu masih terdaftar di mereka. Secara sistem Peruritera, akun-akun itu termasuk akun saya dan juga akun Sekretariat Jenderal. Sekali lagi, Sekretariat Jenderal itu ada akun sendiri, Sekretaris Jenderal itu ada akun sendiri. Yang Sekretaris Jenderal dimatikan. Di Peruri statusnya masih aktif. Saya kira itu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jangan bikin saya nangis lah Mas kira-kira. Saya mendampingi tim ini dan ya bahkan saya sudah turun role saya jadi seperti Gesar Midi, hanya bisa barat periksa surat tanda tangan. Dulu saya super admin itu 2 level di atas pengurus. Di atas pengurus biasa itu admin, gitu kan, bisa mengelola sumber daya akun yang lain. Lalu saya ini super admin. Saya kira itu, ojo tegang-tegang Pak. Kok salah nih? Terakhir Mak Kiai Sarmuji mungkin ada masih proses dan terakhir. Monggo ya. Baik, ini untuk teman-teman dan juga mungkin kami berharap kepada pengurus Nahdlatul Ulama dan juga warga NU, warga Nahdlatul Ulama, bahwa ini adalah masalah yang internal PBNU, dan kami mohon untuk bisa tenang dan menunggu apa yang didawuhkan oleh Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena Rois Am itu pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama, itu berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar NU dan juga anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Sehingga sembari menunggu apa yang nanti akan diputuskan didawuhkan oleh Kiai Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, kami berharap pengurus NU dan warga NU untuk tenang dan jangan lupa untuk tetap berdoa untuk keselamatan dan kebaikan kejayaan Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin kita cukupi dulu. Nanti di lain kesempatan kita mungkin akan memberikan informasi atau update selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Mas, Mbak. Terima kasih.